Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda para juara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bina Sasiyah Islamiyah BSI seperti biasanya. Nah, sesuai dengan judul ya yang tertera di channel YouTube ini, tips bangun sholat tahajud. Wah, Masya Allah. Ya, sebelum saya men-sharingkan ya bagaimana sih tipsnya biar kita itu semangat buat sholat tahajud. Nah, yang pertama kita highlight dulu ya, atau kita garis bawahi dulu terkait dengan dua hal ya. Yang pertama, sholat tahajud ini adalah sholat sunnah ya. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah. Nah, sehingga jangan sampai akhirnya kita melakukan sholat sunnah ya, melakukan sholat tahajud, tetapi sholat fardu kita itu belum beres ya. Itu yang pertama. Nah, karena begini Ananda, masih terkadang itu ada ya, bahkan tidak hanya yang seumuran dengan antum ya, bahkan orang-orang sudah dewasa pun itu masih ada yang sholat fardunya atau sholat wajibnya yang 5 waktu dalam satu hari itu masih belum beres begitu, karena tugas-tugas yang dikerjakan, tugas dalam pekerjaan yang belum selesai itu ya, sehingga sholat fardunya itu terkadang ditunda-tunda. Nah, apalagi biasanya yang agak susah itu ya sholat subuh dan sholat isya. Nah, tantangan untuk sholat isya itu memang karena sudah malam begitu ya, dan mungkin waktu malam itu biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas gitu ya, sehingga banyak yang akhirnya menunda-nunda seperti itu. Kemudian sholat subuh. Nah, sholat subuh ini ya sebenarnya hampir-hampir sama seperti sholat tahajud ya gitu. Nah, tidak hanya sholat subuh dan juga sholat isya ya, sebenarnya semua sholat ini ya karena hukumnya fardu berarti sama-sama wajib untuk dikerjakan gitu. Nah, sehingga karena sholat fardu ini adalah hukumnya wajib, hukumnya fardu ya. Nah, sehingga dalam kondisi apapun kita tidak bisa meninggalkan sholat itu kecuali untuk yang berhalangan. Nah, misalkan bagi yang akhwat, nah biasanya kan setiap bulan ya ada periode untuk diharamkan sholat fardu gitu. Nah, tetapi bagi yang tidak berhalangan itu wajib ya, wajib untuk melaksanakannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud ini adalah sholat yang istimewa. Sebenarnya semua perintahnya Allah itu istimewa ya, seperti itu. Tetapi kenapa akhirnya sholat tahajud ini juga ada keistimewaan tersendiri, karena tidak semuanya mau untuk bangun. Nah, karena waktu-waktu tahajud itu kan waktu dimana manusia atau ya kita orang-orang ini itu tertidur pulas gitu. Nah, sehingga bagi kaum muslimin yang berhasil untuk bangun sholat tahajud ini itu yang merupakan suatu kenikmatan yang
luar biasa gitu. Oke, jadi dua hal itu ya yang perlu kita highlight. Sebenarnya Ananda, sholat tahajud ini itu mudah ya. Tidak sulit gitu. Nah, tinggal yang pertama adalah niat kita gitu. Bagaimana kita membangun motivasi untuk diri kita, seperti itu. Kemudian bagaimana kita membiasakan diri untuk bangun. Para sahabat ya, Rasulullah dan juga para sahabat itu sangat rajin sekali bangun malam ya. Bahkan bangun malamnya itu tidak semata sholat tahajud saja ya, tapi ternyata banyak aktivitas yang dilakukan ketika bangun malam itu. Jadi ada sholat tahajud ya kan, kemudian ada tilawah dan juga belajar. Nah, pada waktu-waktu sepertiga malam itu ya, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Nah, mustajabah itu artinya waktu-waktu di mana doa itu pasti dikabulkan. Sebenarnya doa itu pasti dikabulkan ya. Nah, tetapi ada waktu-waktu khusus memang yang itu waktu yang mustajabah, yang doanya itu pasti dikabulkan. Nah, itu salah satunya ketika di sepertiga malam itu. Nah, kemudian pada waktu itu ya, kita kan selepas bangun dari istirahat ya. Nah, sehingga keadaan tubuh kita, pikiran kita itu kembali fresh. Sehingga kondisi yang seperti itu sangat bagus untuk digunakan belajar. Nah, seperti itu ya. Kemudian bacaan tilawah yang kita lantunkan ketika waktu-waktu sepertiga malam itu memperkuat suara kita gitu ya. Nah, ya itu adalah hikmah yang bisa kita tarik gitu. Nah, tetapi kembali lagi bahwa sholat tahajud ini adalah perintahnya Allah gitu ya, dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan orang-orang sholih lainnya seperti itu. Nah, sehingga sangat eman ya, atau sayang sekali kalau kita sengaja untuk meninggalkan sholat tahajud ini. Tapi kan Bu, sholat tahajud ini kan sunnah ya, berarti kalau tidak dikerjakan kan tidak apa-apa. Ada yang bilang seperti itu ya, yang dinamakan amalan sunnah itu ketika tidak dikerjakan memang tidak berdosa. Ya, amalan sunnah itu kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tetapi apakah dia kalau nggak dikerjakan itu nggak apa-apa? Nah, justru akan ada apa-apanya. Nah, kenapa? Karena Ananda, namanya kita itu hidup ya, pasti kita akan melakukan yang namanya mengatur waktu, mengatur aktivitas seperti itu kan. Karena memang secara normalnya manusia hidup ya pasti beraktivitas gitu ya. Nah, tinggal apa yang akan kita lakukan dalam aktivitas kita seperti itu kan. Apakah seharian kita rebahan, apakah seharian kita lihat film misalkan, apakah seharian kita itu belajar gitu, apakah di dalam aktivitas kita itu sudah ada planning tersendiri gitu ya. Nah, itu tergantung masing-masing gitu, karena manusia kan bisa memutuskan ya mau melakukan apa. Nah, tetapi kita sebagai seorang muslim ya, yang menyadari bahwa kita ini adalah hambanya Allah gitu, dan Allah itu memerintahkan kita ya kan, Allah juga mengajarkan ajaran Islam melalui Rasulullah seperti itu, sehingga seharusnya kita sebagai muslim bagaimana aktivitas-aktivitas kita itu kita buat itu untuk memenuhi perintahnya Allah agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Nah, di dalam Islam itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah, ya kan? Ada perbuatan-perbuatan yang hukumnya itu mubah, makruh, dan juga haram, ya kan?
ada 5 hukum itu atau ahkamul khamsah itu kan. Ketika amalan itu wajib ya, itu harus kita laksanakan. Bagi seorang muslim wajib melaksanakan itu. Jika tidak melaksanakan itu maka berdosa, seperti itu. Nah, kemudian amalan sunnah ini kalau tidak dikerjakan memang tidak berdosa, seperti itu kan. Nah, tetapi kalau akhirnya kita tidak memaksimalkan aktivitas kita dengan aktivitas yang wajib dan juga sunnah, berarti pilihannya tinggal 3 ya. Tinggal 3 tadi, yaitu apa? Kalau tidak yang mubah, makruh, ya haram. Naudzubillahi min dzalik ya, kalau akhirnya seorang muslim itu malah memilih aktivitas yang hukumnya haram gitu kan. Nah, makruh ini kan amalan yang dibenci. Dan untuk mubah, nah mubah ini adalah amalan pilihan. Maksudnya kita boleh melakukan itu, tetapi harus dengan pertimbangan gitu. Kalau kita melakukan aktivitas yang mubah ya kan, tetapi amalan wajib dan sunnah kita itu keteteran ya kan, terbengkalai, belum beres, masih banyak yang bolong-bolong, nah itu berarti kita harus meninggalkan amalan mubah itu, begitu ya. Nah, kemudian selain Rasulullah dan juga para sahabat ya, para ulama-ulama terdahulu ya kan, itu tidak pernah ketika sepertiga malam ya, atau ya waktu-waktu tahajud itu tertidur, dalam keadaan tertidur, tidak pernah gitu, dan tidak ada. Karena apa? Karena Masya Allah sekali ya, mereka adalah pembelajar gitu ya. Nah, seorang pembelajar itu yang namanya menuntut ilmu ya, itu adalah orang-orang yang paling taat sebenarnya, paling taat kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada bahwa ulama-ulama itulah orang-orang yang paling taat gitu. Nah, kenapa? Ya karena mereka mencari ilmu, dengan ilmu itu mereka gunakan untuk menjadi hamba yang taat, seperti itu. Nah, sehingga tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya ya, para ulama salafus saleh, para ulama terdahulu itu yang melewatkan bangun malam seperti itu. Nah, gimana sih tipsnya biar kita itu bisa bangun malam ya? Mungkin ada yang masih kesusahan gitu ya, kemudian males gitu. Nah, yang pertama adalah tentu kita harus meluruskan niat dulu, Ananda. Iya. Kenapa sih kok semuanya itu harus niat dulu gitu ya? Iya, karena di dalam hadis Rasulullah sudah menyampaikan bahwa amalan itu tergantung niatnya gitu. Nah, kalau niatnya itu bukan karena Allah, ya maka amalan itu bukan amalan yang diridhoi Allah, seperti itu. Nah, sehingga diteruskan dulu niatnya bahwa kita ini ingin menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, dan ini adalah bukti bahwa kita bersyukur, bukti bahwa kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pasang alarm. Nah, banyak ya alarm. Nah, dari HP juga bisa, atau meminta bantuan keluarga, bisa ayah atau bisa bunda atau bisa saudara. Nah, misalkan tidur sama kakaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Ayah, bunda, besok saya mau bangun sholat malam, minta tolong ya dibangunkan gitu. Jam berapa? Kalau sekarang subuhnya jam sekitar 4:30 kurang ya, sehingga bisa Ananda mulai bangun jam 3:30. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika Ananda mendengar alarm ya, atau mendengarkan suaranya ayah dan bunda membangunkan Ananda ya, Ananda harus bangun.
Jangan sampai ketika mendengar alarm atau mendengar suaranya ayah sama bunda, kita tidak mau bangun gitu. Kan lucu ya gitu. Padahal kita sendiri yang men-setting alarm itu dan kita sendiri yang meminta tolong kepada ibu dan bunda sama ayah kita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus punya manajemen waktu yang baik. Kita harus punya pengaturan waktu yang baik. Kayak misalkan mengatur waktu tidur. Nah, jadi itu sangat berpengaruh sekali sebenarnya Ananda. Nah, sehingga kapan kita tidur ya? Misalkan setelah belajar, setelah sholat isya, kemudian setelah belajar itu dan setelah beraktivitas yang lainnya ya, mungkin membantu orang tua atau apa begitu. Kemudian jam 8:30 atau jam 9 itu kita sudah bersiap-siap untuk tidur. Nah, dan juga jangan lupa sebelum tidur sikat gigi dulu dan berwudu, kemudian membaca doa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita harus menjaga pola makan. Nah, jadi agar apa? Agar kita itu sehat gitu ya. Nah, jadi pengaturan waktu ini perlu ya kan, selain mengatur waktu tidur, itu juga mengatur pola makan. Nah, kebanyakan ya orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit itu karena yang pertama dari pola makannya tidak teratur ya kan, kemudian asupannya juga kurang ya, jadi sering makan makanan yang tidak sehat seperti itu. Kemudian kurang minum air putih ya, sering makan yang manis-manis ya tapi tidak pernah olahraga. Nah ya apalagi sekarang kan pandemi ya, semuanya ya tidak semuanya, kebanyakan pekerjaannya adalah di depan laptop, duduk di depan laptop atau HP seperti itu kan, sehingga berkurang sekali yang namanya gerak gitu ya, bergerak, berjalan gitu. Nah sehingga kita harus atur dulu itu ya. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, karena apa? Karena ketika kita bangun tidur, itu kita harus dalam posisi yang fresh. Ada yang ketika bangun tidur itu ada yang merasa kurang fit, ada yang merasa kepalanya sakit gitu ya, padahal bangun tidur gitu. Ada yang wajahnya pucat gitu, padahal selesai bangun tidur gitu ya. Nah sehingga bisa jadi itu disebabkan karena kualitas tidur yang kurang baik. Nah padahal ketika kita bangun tidur itu kita akan bersiap ya untuk melakukan kegiatan kita dalam satu hari itu. Nah, ketika bangun tidur itu kita dalam kondisi yang tidak fit ya. Nah, maka nanti aktivitas-aktivitas kita selanjutnya itu juga akan terpengaruh gitu. Nah, jadi bagaimana akhirnya biar kita memiliki kualitas tidur yang baik? Nah, berarti sebenarnya itu berhubungan dengan yang nomor 3 tadi, Ananda. Jadi pola makan ya, kemudian adab sebelum tidur itu juga jangan ditinggalkan. Nah, berdoa kepada Allah ya, meminta perlindungan. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya adab-adab sebelum tidur. Nah, membaca surat-surat pendek ya kan. Kemudian jangan miring ke kiri gitu ya, tetapi miring ke kanan atau ke kiblat seperti itu menghadapnya. Nah, sehingga tidur yang kita lakukan itu adalah tidur yang berkualitas gitu. Nah, sehingga
Masya Allah sekali, ternyata Islam itu sampai mengajarkan ya bagaimana kaum muslimin itu memiliki kualitas tidur yang baik. Nah, seperti itu. Dan juga uh, perhatikan waktu-waktu yang kita dimubahkan untuk tidur ya. Sehabis sholat subuh itu kalau tidur itu hukumnya mubah ya, bahwa bahkan di dalam hadis Rasulullah itu melarang ya, setelah sholat subuh kita tidur lagi ya kan. Itu adalah uh, hal yang ditekankan oleh Rasulullah, jangan dilakukan seperti itu. Kemudian sehabis sholat asar ya, sebelum waktu maghrib itu juga waktu-waktu yang dilarang Rasulullah untuk tidur. Kemudian waktu-waktu di antara maghrib sama isya, nah seperti itu, karena ya itu dilarang oleh Rasulullah gitu ya. Dan pastinya akan memiliki dampak yang negatif sebenarnya bagi tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, sehingga tadi ya Ananda ada 4 tipsnya dari Bu Ami, sehingga kita bangun malam itu dalam keadaan yang kondisi yang fit. Nah, kemudian bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ya sholat tahajud, ya kan, tilawah dan juga belajar. Belajarnya kan sudah pas sekolah Bu gitu. Belajar pada waktu malam hari itu ya, pada waktu sepertiga malam maksudnya, itu adalah untuk mendalami apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dan untuk mempersiapkan materi yang akan kita pelajari setelah ini gitu. Nah, sehingga dari situ kita semakin memahami apa yang sudah kita pelajari, dan karena ada persiapan untuk belajar yang akan datang gitu ya, sehingga kita juga akan semakin paham gitu dengan apa yang akan kita dapatkan ketika belajar setelah itu. Dari Bu Ami ya cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya ya, karena kita ini memang harus memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.